menyaksikan penyerahan perkara Febri dari polisi kepada jaksa, Prabowo pun sebenarnya menyimpan konflik kepentingan. Itu belum termasuk fakta bahwa Febri dekat dengan petinggi militer dan pejabat di ring satu presiden. Jika seluruh jaringan Febri terbongkar, mereka semua bisa terseret. Inilah penjelasan yang masuk akal mengapa Prabowo meminta dugaan pemerasan dan pencucian uang Febri Adriansyah ditangani tanpa ribut-ribut. Di banyak negara maju, konflik kepentingan diselidiki dengan serius karena bisa menjadi pintu masuk korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan perlakuan tidak adil. Selain itu, benturan kepentingan merupakan ancaman bagi kepercayaan publik dan integritas pemerintahan. Di Indonesia, meskipun dilarang, prinsip tersebut sudah lama masuk tong sampah. Joko Widodo saat menjadi presiden malah memberikan contoh dalam perkara putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon wakil presiden. Dalam pemilihan umum, Jokowi pun mengerahkan sumber daya negara untuk memenangkan anaknya itu. Dia juga tak mencegah putranya yang lain, Kaisang Pangarep, berbisnis dengan pihak yang berkepentingan dan menggunakan fasilitas jet pribadi pengusaha Singapura yang punya usaha di Indonesia. Di era Prabowo, konflik kepentingan tidak surut. Rangkap jabatan anggota kabinet misalnya kian lazim. Lalu sejumlah pejabat diangkat bukan berbasis merit, melainkan karena kedekatan politik. Di negara yang menjunjung tinggi rule of law, ketika potensi konflik kepentingan terjadi, pejabat memilih mundur dari pengambilan keputusan. Kasus yang beresiko mengundang campur tangan penguasa ditangani penyidik dan penuntut independen. Contohnya, pembentukan tim jaksa khusus di Korea Selatan dalam pengusutan Choi Soon-sil, orang dekat Park Geun-hye, presiden saat itu, yang menjual pengaruh untuk memperoleh miliaran won dari seorang konglomerat. Sulit berharap perkara Febri Adriansyah ditangani seperti di Korea Selatan. Pemerintahan yang lahir dari konflik kepentingan dan pengabaian hukum tidak bisa diharapkan dapat menegakkan hukum.